Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, apa kabar? Ketemu lagi sama Miss Maya dalam pembelajaran IPS. Oke, hari ini kakak-kakak 4 Saman, 4 Khalid, 4 Aba dan 4 Torik sudah siap ya dengan judul pemanfaatan sumber daya alam. Oke, sebelum mulai, mari sama-sama kita berdoa dan mengucapkan kalimat basmalah agar Allah meridhoi pembelajaran kita hari ini. 1, 2, 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabi rasulullah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nah, alhamdulillah, yuk kita mulai pembelajarannya. Sumber daya alam. Oke, siapa di sini yang masih ingat apa itu sumber daya alam? Ya, sumber daya alam adalah semua yang Allah berikan yang dapat dimanfaatkan oleh manusia, yang digunakan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Ya, semua yang ada di alam yang dapat digunakan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Oke, kita akan bacakan teksnya ya. 1, 2, 3. Pemanfaatan sumber daya alam. Sumber daya alam disediakan secara gratis oleh Allah. Sebagian besar sumber daya alam harus diolah agar dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Manusia menggunakan pengetahuan dan teknologi untuk mengolah sumber daya alam tersebut. Semua sumber daya alam tersebut dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan manusia. Sumber daya alam di bumi dapat dikelompokkan dalam 2 jenis. Ada sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui adalah sumber daya alam yang dapat dihasilkan kembali ya. Ingat, sumber daya alam yang dapat diperbaharui adalah sumber daya alam yang dapat dihasilkan kembali. Contoh sumber daya alam yang dapat diperbarui adalah pertanian dan peternakan, seperti sapi, dan pertanian seperti sayur-sayuran ya, beras, padi ya. Ada juga sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Tadi ada 2 jenisnya ya. Pertama yang dapat diperbarui dan yang kedua yang tidak dapat diperbaharui. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui adalah sumber daya alam yang terbatas jumlahnya. Jika dimanfaatkan terus-menerus, sumber daya alam ini akan habis. Contoh sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui adalah minyak bumi, gas bumi, dan batu bara. Manusia memanfaatkan minyak bumi untuk memenuhi kebutuhan bahan bakar. Bahan bakar tersebut misalnya bensin, solar, minyak tanah ya. Itu berasal dari minyak bumi. Bensin dan solar biasanya digunakan untuk menjalankan mesin kendaraan. Minyak bumi berasal dari hewan dan jasad renik. Hewan dan jasad renik itu memerlukan waktu berjuta-juta tahun untuk menjadi minyak bumi. Oleh karena itu teman-teman, kita ada istilah ganjil genap. Itu selain mengurangi kemacetan juga mengurangi energi, mengurangi sumber daya alam yang selalu digunakan. Karena mobil yang harusnya bergerak misalnya 4.000 unit, gara-gara ada ganjil genap jadi 2.000 unit, seperti itu. Terus seperti teman-teman menggunakan sepeda, menggunakan motor, itu sudah termasuk penghematan sumber daya alam. Karena tadi ya, minyak bumi, gas alam itu butuh waktu berjuta-juta tahun, makanya disebut sebagai sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Nah, lihat ya di gambar. Itu ada orang yang motornya kehabisan bensin, harus didorong. Coba teman-teman bayangkan jika bensin atau minyak bumi di dunia ini habis, gak kebayangkan. Kita mau pergi-pergi pakai mobil tidak bisa ya, karena ketersediaan biodiesel juga belum banyak, masih agak langka. Kita masih mengandalkan minyak bumi.
Nah, sebenarnya teman-teman masih banyak lagi yang sumber daya alam yang ada di Indonesia, baik yang dapat diperbarui maupun yang tidak dapat diperbarui. Nah, sekarang tugas teman-teman adalah yuk mengisi halaman 38 dan 39 tentang apa sih manfaat dari sumber daya alam yang ada di sekitar kita. Namun keterangannya nggak perlu ya, hanya teman-teman tulis di buku tulis. Misalnya tuh bauksit, manfaatnya sebagai apa, batu bara sebagai apa, minyak bumi sebagai apa. Nah, itu ada di video setelah ini. Silahkan disimak kemudian disalin. Oke teman-teman, sekian. Tadi penjelasannya disalin ya di halaman 38. Nah, sekarang halaman 39 juga sama. Teman-teman juga menyalin yang dikerjakan cukup dengan menuliskan sumber daya alamnya dan kemudian manfaatnya. Tumbuhan manfaatnya apa? Misalnya hewan apa manfaatnya? Banyak banget. Nah, nanti ada videonya teman-teman. Lihat lagi videonya kemudian disalin, ditulis di buku tulis. Ingat ya, yang ditulis hanya sumber daya alam yang dapat diperbarui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui ditulis di buku tulis. Kemudian teman-teman simak videonya. Oke, paham? Hanya sumber daya alamnya, kemudian manfaatnya. Keterangan no tidak perlu dikerjakan. Halaman 38 dan 39. Oke guys, paham ya teman-teman semua? Soleh-solehannya Miss Maya rahimakumullah. Selamat mengerjakan kakak kelas 4 sama 4 solid, 4 aba dan 4 torik. Kalau bisa dihafalkan ya, agar nanti teman-teman bisa memahami lebih detail lagi. Jadi kalau jalan-jalan kemana-mana, ini dari biji besi nih, oh ini lihat orang pakai emas, perhiasan emas, oh dari emas nih, termasuk yang tidak dapat diperbaharui nih, megang pensil, oh ini dari grafit nih gitu. Pokoknya teman-teman jadi paham semua. Ingat ya, keterangan tidak perlu dikerjakan. Oke, yang Miss Maya perlukan hanya teman-teman paham apa sebenarnya sumber daya alamnya, jenis-jenisnya dan manfaatnya sebagai apa. Misalnya minyak bumi sebagai minyak tanah, bensin, solar, plastik, aspal dan lain-lain. Jangan lupa ya, tulisnya rapi, kapitalnya. Jangan asal-asal, kan udah kelas 4. Oke, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak Miss, kita lanjutkan pelajaran kita IPA tentang sumber daya alam. Ingat anak-anak Miss, apa pengertian sumber daya alam? Nah,
sumber daya alam itu adalah segala sesuatu yang ada di alam yang bermanfaat bagi manusia. Jadi jika tidak bermanfaat tentu bukan sumber daya alam. Nah, apa saja manfaat sumber daya alam itu? Nah, kita tahu ada banyak manfaat sumber daya alam. Seperti contohnya sumber daya alam hayati. Ayo, masih ingat apa sumber daya alam hayati? Ya, sumber daya alam hayati adalah sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup seperti hewan dan tumbuhan. Nah, apa manfaatnya? Contoh hewan ya. Hewan itu bisa kita manfaatkan sebagai sumber makanan atau bahan pangan. Contohnya ikan kita gunakan untuk lauk pauk ya, untuk menghasilkan protein yang kita butuhkan. Kemudian ada udang, telur ya, dan masih banyak contoh-contoh hewan lainnya yang bermanfaat seperti daging. Ya, semua ini kita butuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian, selain sebagai sumber makanan, hewan juga bisa kita manfaatkan untuk berbagai-bagai keperluan seperti untuk membuat pakaian atau sandang. Dari mana kita peroleh hewan apa yang menghasilkannya? Nah, ada sutra yang dihasilkan oleh ulat sutra. Kemudian ada bulu domba yang kita bisa gunakan untuk menjadi bahan pakaian. Nah, jadi semua ini kita manfaatkan untuk memenuhi kebutuhan kita. Selain bahan pangan dan sandang, hewan juga bermanfaat dalam pekerjaan manusia, yaitu tenaganya seperti kuda dapat kita manfaatkan untuk menarik delman. Kerbau juga bisa kita manfaatkan tenaganya untuk membajak sawah. Sumber daya alam hayati selain hewan ada tumbuhan. Adapun manfaat tumbuhan dalam kehidupan kita itu seperti padi, ubi, kacang-kacangan, dan yang lain-lain bisa kita gunakan sebagai sumber makanan atau pangan. Seperti di negara kita, padi ini merupakan salah satu sumber makanan atau bahan pangan paling banyak yang kita gunakannya. Kemudian ada sayuran dan juga buah-buahan. Selain sebagai sumber makanan atau pangan, tumbuhan juga memiliki manfaat yang lain, seperti sebagai bahan obat-obatan dan juga bumbu makanan. Ya, tumbuhan rempah-rempah biasanya kita gunakan untuk membuat obat ataupun bumbu makanan, seperti kunyit, jahe, lengkuas, kulit kayu manis, pala, cengkeh, dan yang lain-lain. Kemudian untuk bumbu masakan kita gunakan bawang, cabai, tomat, dan yang lain-lain. Selain sebagai sumber makanan dan bumbu atau bahan obat-obatan, tumbuhan juga kita gunakan untuk membuat rumah atau disebut dengan kebutuhan papan. Nah, pohon-pohon yang sudah ditebang akan dibuat menjadi papan, kemudian akan digunakan sebagai bahan pembuat rumah. Pohon tidak hanya untuk membuat rumah atau juga keperluan papan. Kita juga bisa menghasilkan buku atau kertas dari pohon tertentu, ya. Selain itu, apalagi manfaat tumbuhan? Nah, tumbuhan juga bisa kita gunakan sebagai sumber atau bahan pembuat pakaian. Tumbuhan apakah itu? Tumbuhan yang kita gunakan atau yang menghasilkan bahan pembuat pakaian adalah kapas.
Pohon kapas jika sudah menghasilkan kapas yang siap dipanen akan diproses atau diolah menjadi bahan-bahan setengah jadi seperti benang yang nanti akan digunakan untuk membuat pakaian atau yang lainnya sesuai kebutuhan. Manfaat lain dari tumbuhan yaitu sebagai bahan pembuat karet. Ya, pohon karet akan menghasilkan getah karet yang nanti akan diolah untuk membuat karet. Nah, jika sudah siap digunakan, karet tersebut bisa diolah untuk menghasilkan barang-barang yang terbuat dari karet sesuai kebutuhan manusia. Contohnya untuk membuat ban, karet gelang, membuat penghapus, perahu karet, sarung tangan karet, dan yang lain-lain.